Jadi pada kesempatan ini izinkan apa namanya saya menyampaikan terkait dengan apa sih sebenarnya eh, platform gitu ya, sahabat penyuluh ini gitu ya. Jadi saya perlu sampaikan ke rekan-rekan bahwa platform ini bukan milik kementerian ya. Platform ini juga bukan apa namanya dikembangkan oleh orang kementerian. Jadi kalau nanti bertanya ke kementerian yang nggak bakal tahu gitu ya, karena ini adalah murni dari inisiatif saya ketika memahami di lapangan kompleks bagaimana membuat laporan dan sebagainya. Ya. Jadi ini anggap saja sebagai sahabat ya untuk para penyuluh. Jadi apa namanya untuk rekan-rekan ini ya silahkan jika ini bermanfaat silahkan pakai, jika tidak juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini hanya untuk asisten, untuk sahabat membantu rekan-rekan di lapangan, terutama ketika kadang-kadang ketika sekarang ada efisiensi, nggak ada operasional, harus beli kertas dan segala macam, kita dituntut memang harus gitu ya, harus menyimpan dokumen laporan ini dalam bentuk file gitu ya. Nah, saya mencoba membantu rekan-rekan bagaimana format apa namanya laporan dan segala macamnya sesuai dengan barbuk atau eviden yang ditentukan gitu ya. Nah, ini rekan-rekan sebagai awal ya. Jadi nanti kalau misalkan apa namanya ada yang bertanya ini platform apa nih? Udah banyak aplikasi. Ini ada apa aplikasi apa lagi gitu ya. Ya, silakan saja nanti dan ini saya memiliki misinya bahwa bagaimana rekan-rekan itu mempermudah gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan nanti justru sulit, berarti misi saya gagal gitu ya. Jadi makanya ini saya ingin semua rekan-rekan apa namanya nanti terbantu dengan ini. Kenapa? Karena pertama di sini kesulitan yang paling sering rekan-rekan apa hadapi ini. Yang pertama biasanya format laporannya suka berantakan, gitu ya. Lupa lagi berantakan seperti apa. Gitu. Kemudian yang kedua itu kadang-kadang arsipnya itu ya hilang lah, susah dicari gitu. Jadi ketika membutuhkan itu ya susah gitu ya. Ya, jadi di komputer juga ada ada yang maling dan segala macam. Atau udah nggak bisa lagi karena laptopnya nggak di-upgrade, bisa kan udah nggak jalan lagi, itu hard disknya udah full atau error dan lain sebagainya. Nah, jadi beberapa bulan kemarin saya mencoba membuat satu yang sederhana dulu, kemudian di rekan-rekan di internal di Kabupaten Cianjur mencoba kemudahan. Ternyata hanya beberapa menit saja filenya sudah bisa diterima dengan otomatis gitu ya ketika diisikan. Nah, ini memudahkan berarti ya. Kemudian kadang-kadang data RTT juga manual, mesti saya ketika berkunjung ke BPP itu masih manual kadang coret-coret gitu ya di apa namanya di kertas dan sebagainya. Kemudian hubungan ini ya, sebenarnya sih hubungannya bagus, cuman saya menambahkan coba sentuhan secara lebih apa ya ke petani, gimana ada salah satu fitur di sini yang saya sajikan, bagaimana kita bisa mendeteksi lebih awal gitu ya si petani ini bahwa hari ini ulang tahun dan segala macam. Dengan ucapan yang sederhana saja bagi petani, saya yakin ini akan sangat menjalin hubungan yang sangat kuat. Sekarang ketua kelompok hari ini ulang tahun, di dashboard kita itu sudah ada tuh nanti notif bahwa hari ini Pak Ahmad misalkan sudah ulang tahun atau sedang ulang tahun. Sehingga kita bisa langsung apa berikan ucapan dan itu hal yang sepele tapi menurut saya berdampak besar gitu ya. Akan berdampak besar terhadap bagaimana ternyata kita itu dari hal yang kecil saja mungkin sama istri sama tetangganya itu nggak diketahui, bahkan ada yang lupa juga kadang-kadang ulang tahunnya kapan gitu. Tapi sama kita penyuluhnya, wah kita sapa nih gitu ya. Padahal kita dapat database-nya bisa dari nanti dimasukkan dari RDKK atau dari Simdukhan gitu ya. Nah, ini solusinya yang pertama itu ada dashboard kinerja, jadi bisa memantau ya nanti rekan-rekan, kita langsung bisa nanti praktekkan. Rekan-rekan itu bisa memantau ringkasan. Berapa saya ini kegiatan bulanan, grafik laporan, kemudian indikator kinerja gitu ya. Ini yakin untuk
apa perlu ini bisa digunakan untuk melihat kinerja dari rekan-rekan PPN di lapangan. Tinggal dilihatin aja mana dashboardnya, lihat gitu kan. Berarti kalau dia kinerjanya di sini bagus, berarti kan tinggal kita masukkan bahwa dia berkinerja bagus. Atau Timker misalnya di kabupaten juga bisa menggunakan ini. Tinggal dilihatin aja gitu ya. Mana dashboardnya, lihat gitu kan. Nah, ini bisa kelihatan gitu ya. Kemudian ada laporannya. Ini yang kita buat sementara, ini yang sering digunakan saja. Sementara ini kita itu sering banget Zoom gitu ya. Zoom-nya itu udah kayak minum obat gitu ya. Pagi, siang, malam gitu kayak gitu. Tapi jarang kita itu membuat laporan itu apa. Nah, sekarang kita coba laporannya itu kita bikin gitu ya, laporan Zoom ini. Kenapa? Sebenarnya sih bisa masuk juga ke laporan diseminasi. Tapi saya sengaja memisahkan ini karena biar kita kelihatan sebenarnya kita itu udah ikut Zoom itu udah berapa kali sih? Apa resumenya gitu kan? Apa yang kita dapatkan? Nah, ini kadang-kadang kita tercecer hal-hal seperti ini ya, laporan laporan Zoom ini. Kemudian ada laporan diseminasi, ada laporan pendampingan, dan nanti ini kalau di input itu langsung otomatis ngedownload ke ke laptop atau ke HP-nya rekan-rekan langsung disimpan gitu ya. Tapi kalau yang apa namanya yang nanti ada beberapa keanggotaan kan ya, ada yang free, ada yang pro. Kalau yang pro itu bisa nanti arsipnya itu dibuka kembali. Tapi kalau yang free hanya boleh bisa itu di-save aja ke komputer atau laptop atau HP masing-masing. Kemudian ini ada kalkulator LTT, ini bukan saingan dengan ePusluh ya. Ini sengaja untuk mengingatkan bahwa di kita itu nanti kita bisa lihat ya, standing crop-nya berapa, sedang kondisi panen atau apa, sawahnya itu lagi kondisi abra atau apa, ya, berdasarkan data real yang kita miliki. Ini sebagai contekan saja, kadang-kadang kita lupa gitu ya. Ini apa namanya, yang standing crop-nya di wheel bin saya ini ada berapa. Makanya ini tidak saya sengaja buatnya itu tidak dibuatkan apa namanya inputnya harian. Tiap hari harus laporan ke enggak. Tapi ketika ada memang penanaman baru inputkan. Kalau nggak ada, kalau di Epus itu kan harusnya kalau nggak ada pun diisi nol. Kalau ini enggak, gitu ya. Jadi silakan saja ketika penanaman baru isi, gitu ya. Nanti kita coba praktekkan ya. Kemudian ada database materi. Nah, kadang-kadang kita juga butuh materi-materi penyuluhan yang memang apa namanya urgent ya, urgent dan pingin banget gitu ya. Terus penyuluhan ini nyari-nyari nggak ada. Nah, mudah-mudahan nih di database materi ini nanti sudah mulai terjawab sehingga ekosistemnya rekan-rekan nggak usah lagi nyari-nyari kemana, sudah ada di sini. Walaupun sekarang memang banyak ya istilahnya di pustaka online dan sebagainya sudah ada sebenarnya. Kemudian ini ada kartu ucapan ulang tahun, walaupun masih sederhana saya bikinnya, tapi ini hanya yang paling penting fiturnya adalah mengingatkan Bapak Ibu apa namanya petani ini kapan ulang tahunnya hari ini atau kapan gitu ya. Berapa hari lagi mereka ulang tahun itu udah ketahuan gitu ya. Tapi kalau rekan-rekan mau menginfokan yang punya istri atau suami atau anak itu boleh juga di sini. Saya suka lupa nih apa namanya ulang tahun istri ya, boleh masukkan juga di situ gitu ya. Saya suka lupa ini ulang tahun anak boleh juga dimasukkan ya, tapi namanya mungkin bukan kelompok tani atau petani kosong saja nanti. Kemudian ada link Pro. Nah, ini sengaja rekan-rekan suka bingung juga ya, terlalu banyak sampai di icon HP-nya itu sampai penuh gitu ya. Karena berbagai macam apa namanya apa aplikasi itu pisah-pisah gitu. Sengaja saya bikin di link Pro ini biar rekan-rekan ini memudahkan ya, memudahkan nanti kalau mau mengunjungi itu udah cukup aja di apa di link pro ini gitu ya. Jadi nanti tinggal klik saja gitu ya. Kemudian kenapa ngebantu kok ada apa namanya ada yang harus dibayar dan segala macam. Begini rekan-rekan. Saya terus terang tidak melihat profit ya. Di sini saya sengaja bahkan nilainya pun ini kalau dilihat 19.000 per bulan itu lebih besaran harga bakso sepertinya gitu ya dibanding dengan ini semangkok gitu ya. Ini hanya 19.000 per bulan dan ini pun sebenarnya subsidi silang dengan apa kebetulan waktu saya mengembangkan ini ada juga yang tertarik untuk mengembangkan ini sehingga beliau siap membiayai. Nah, selain itu beliau saya bagi dalam bentuk saham gitu ya. Jadi saham jadi untuk apa namanya untuk apa namanya pengembangan ini ke depannya akan lebih mudah-mudahan bisa lebih bagus gitu kan. Kemudian
ini subsidi silangnya dengan yang pro, dengan yang gratis. Kenapa? Karena kan perlu resources juga ya untuk hosting supaya rekan-rekan itu bisa tersimpan datanya, kemudian bisa menyimpan foto dan segala macam itu kan perlu resources gitu ya. Sehingga apa namanya ini sengaja saya buatkan boleh rekan-rekan pakai juga ini secara gratis dan itu selamanya gratis gitu ya. Dan ini juga secara fungsional sudah berfungsi. Kenapa? Karena rekan-rekan juga kan sudah bisa unduh laporan PDF secara otomatis. Jadi sebenarnya rekan-rekan juga bisa gitu ya memanfaatkan ini gitu ya. Tapi berbeda dengan yang pro tentunya arsip laporannya nanti tanpa batas tidak digembok gitu ya. Kemudian database materi juga full akses boleh kapanpun. Boleh lihat kan ke teman-teman yang lain ada yang jualan materi juga. Pada materi banyak gitu ya, tapi ada yang jualan juga. Ini jualan pengetahuan. Ya nggak apa-apa itu ini sendiri lah gitu ya. Tapi saya sengaja di sini free, tapi aksesnya saja yang dibatasi karena apa? Karena berkaitan tadi subsidi silang dengan apa namanya untuk keberlangsungan daripada apa namanya aplikasi atau platform ini sehingga apa namanya rekan-rekan ada silakan kemarin sudah berapa yang sudah pro ini gitu ya. Eh, Coba saya cek tadi posisinya ya. Dan antusiasnya sangat luar biasa ya rekan-rekan. Terima kasih. Dari luar Jawa juga sangat luar biasa. Berarti rekan-rekan ini sangat apa namanya sangat eh, ini sudah mau 200 member ya, 200 member sekarang itu dari baru launching hari kemarin ya. Saya baru launching hari kemarin ini sudah isinya sudah 200 lebih gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa apa namanya bisa bermanfaat ini untuk eh, 78 78 yang member pro gitu ya. Malam malam ada yang dari Aceh juga mudah-mudahan hadir nih pada kesempatan ini biar paham juga nih. Hmm. Nah, ini rekan-rekan untuk apa namanya? Untuk kenapa gitu ya? Kalau ada pertanyaan, oh, kok komersi banget gitu. Ya, karena ini kan dikembangkan oleh pribadi perlu keberlangsungan berbeda dengan yang apa namanya yang milik instansi mereka itu pakai APBN, pakai uang negara. Kalau ini kan enggak ya. Jadi sengaja kalau memang nanti butuh nggak usah ngeluh. Kalau misalkan nanti, aduh ini terlalu ini ada biaya segala macam. Kalau memang itu diperlukan silakan. Kalau enggak juga kan nggak jadi masalah bagi saya nggak ada ruginya sih sebenarnya gitu ya. Toh ngebangun ini juga apa namanya hanya untuk membantu saja rekan-rekan sebenarnya. Oke, rekan-rekan, ini contoh ya, contoh bagaimana platform ini nanti bisa dikembangkan. Kita coba mulai masuk ke menu-menunya saja. Ini saya coba close dulu ya, keluar dulu biar rekan-rekan nanti gampang ya mulainya. Oke, yang pertama, ini kan ada menu di sini tuh masuk ada menu daftar gratis. Jadi kalau yang baru pertama kali pasti harus masuk ke daftar gratis dulu, gitu ya. Tapi kalau misalkan apa namanya yang sudah, nah rekan-rekan nggak usah bingung lagi, tinggal klik yang masuk saja, gitu ya. Jadi sebelum ke sini, usahakan rekan-rekan itu sudah menyimpan dalam bentuk shortcut gitu ya. Kalau di laptop itu bisa di sini klik yang di ujung-ujung Google Chrome ini yang titik tiga, kemudian nanti cari ya yang paling bawah itu ada save gitu ya, ada share, kemudian pilih nanti itu yang bikin shortcut yang ini ya. Jadi ini untuk memudahkan. Jadi nanti aplikasi atau platform ini atau web ini bisa langsung masuk ke layar di laptopnya atau di komputernya. Kalau di apa di HP juga bisa nggak? Bisa, gitu ya. Kalau di HP juga bisa. Jadi nanti sama saja kunjungi website ini atau platform ini nanti klik yang titik tiga ini gitu ya. Kemudian cari nanti yang apa namanya save atau share nanti itu bisa dibikin. Tapi kalau di apa namanya di HP itu bisa ada menu install gitu ya, install platform ini. Kemudian ada juga yang cuman bikin shortcut saja gitu ya. Jadi rekan-rekan ini untuk memudahkan ya, untuk memudahkan. Oke, kita mulai. Contoh nih, saya mau masuk ya, mau masuk ke sahabat penyuluh ini. Ini sahabat ya, bukan musuhan dengan saya ini, tapi ini sahabat penyuluh ya. Oke, kita mulai masuk. Coba masuk ke sini. Nah, di sini sengaja kalau kemarin yang awal-awal boleh masuk, rekan-rekan ada formnya yang ini ya. Nah, sengaja saya sembunyikan nih. Kenapa?
Saya paham rekan-rekan itu susah banget kadang-kadang, males kucek ketik gitu ya. Tapi dengan ini langsung masuk ke Google akun, nanti ini sudah bisa langsung rekan-rekan masuk gitu ya, otomatis. Jadi sengaja ini serba instan menurut saya gitu ya, serba instan biar mudah gitu ya rekan-rekan. Nah, di sini di dashboard ini rekan-rekan akan disajikan yang pertama ada menu dashboard. Ini ada sapaan, ini ya, ada sapaan. Kemudian ada kutipan, ini kutipan. Nah, ini pasti rekan-rekan berbeda antara yang punya saya dengan yang punya rekan-rekan ya. Ini penyuluh itu penyuluh itu kalau petani senyum ikut senyum. Nah, itu nanti boleh ya di-share aja nanti ke status masing-masing ya. Nanti setiap orang beda-beda karena database-nya saya bikin beda-beda ya. Kalau ada yang punya pantun yang bagus, boleh nanti pingin dimasukkan gitu ya, biar nanti kepilih nanti sama siapa yang ngelihat gitu ya. Boleh nanti saya masukkan gitu ya. Kemudian di sini ada menu sapaan ya, sapaan dari saya. Ini dari admin panel. Ini sengaja saya setiap hari saya membuat sapaan apa misalkan yang memang urgent. Nanti apa namanya rekan-rekan itu bisa bisa ngelihat di sini apa sih yang terbaru kalau ada update atau apa. Saya tidak nyapa satu-satu gitu ya, tapi langsung di dashboard ini langsung otomatis semua akan ngelihat gitu ya apa sapaan saya. Contoh hari ini misalkan kalau rekan-rekan tadi ngebuka di dashboardnya pasti ada sapaan bahwa hari ini akan ada Zoom gitu ya, seperti itu. Kemudian ada di sini profil. Nah, profil ini bagaimana cara ngisi nanti kita ajarkan ya. Yang profil ini akan otomatis fotonya akan masuk gitu ya. Kemudian kenapa yang ini ada lencana 6 bulan? Ini akan menandakan kalau yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 12 bulan, 24 bulan di sini akan ada kelihatan. Jadi ini adalah sebagai PIN bahwa saya sudah berlangganan, misalkan seperti itu. Kalau masih free bagaimana? Masih kosong. Kalau free belum dapat lencana gitu ya, belum dapat lencana. Tapi kalau yang apa namanya, yang sudah berlangganan itu apa namanya akan dapat tuh gitu ya, akan dapat lencana. Oh, penghargaan. Terima kasih gitu ya. Nanti di sini ada nempel gitu ya. Kalau ini selamat siang, selamat malam ini akan otomatis ya. Nah, kemudian nanti ini ada total kegiatan, total laporan dibuat. Ini memudahkan kalau rekan-rekan ini saya itu kerja, iya emang kerja. Kegiatannya apa aja bulan ini? Nggak tahu, bahaya gitu ya. Tapi kalau di sini bisa kelihatan. Ini bagian timker yang bagian khusus masalah pengelolaan kinerja bisa ngelihat di sini. Bisa lihat juga di sini total laporan yang dibuatnya ada berapa. Terus yang Zoom saya ikut udah berapa kali ya? Nah, di sini bakal kelihatan statistiknya. Oh, saya udah sekian kali ikutnya. Desiminasi lapangan saya sudah melakukan penyuluhan misalkan atau tadi melakukan share via online juga bisa dimasukkan di sini. Daripada statusnya misalkan ini sudah nge-share tapi itu tidak terlaporkan misalkan tidak terbuatkan evidennya lebih baik kan dimasukkan. Pendampingan program kalau yang ini nanti kita kan bukan hanya di SKP-nya itu bukan hanya yang laporan seperti IPW, desiminasi, atau penguatan kelembagaan, tapi ada juga IKU-nya itu terkait dengan pendampingan program, gitu ya, program utama nanti bisa kelihatan di sini, gitu ya. Kemudian ini ada dashboard LTT. Dashboard ini fungsinya untuk ringkasan ya, rekan-rekan. Jadi nggak usah ngeklik-klik yang lain. Ini bagian mukanya saja, gitu ya. Nanti tambahan luas taman ETT yang standing crop berapa, yang siap panen berapa, lahan berapa. Nanti akan ada nih barnya di sini maju. Ini hijau, ini oranye gitu ya. Yang berat itu hitam apa nih? Eh, abu-abu ya. Nah, kemudian di sini ada ucapan ulang tahun. Kalau petani yang diinputnya nanti ada yang ulang tahun gitu ya. Kemudian link pro ini, kalau link pro ini yang paling yang paling sering rekan-rekan klik nanti di sini akan ada. Ini yang Simlu yang sering diklik, Epuslu yang sering diklik. Ini ada e-personal nanti kita akan kenalan di link ya. Kemudian ada apa namanya menu apalagi di dashboard ini. Di dashboard ini kita ada tren statistik laporan terbanyaknya apa, kategori terpopulernya apa, gitu ya, yang sering diunduh nih, bisa dilihat di sini, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya apa? Oke, kita mulai langsung masuk sekarang setelah
kenalan ya, kenalan dengan menu dashboard. Ini adalah mukanya daripada platform ini. Kita akan mulai masuk sekarang ke menu profil saya. Jadi kalau yang baru pertama kali ketemu masuk ke sini, nah diusahakan memang diisi dulu profilnya, ya, diisi dulu profilnya apa saja kita coba kunjungi ya. Nah di profil ini ada menu pertama adalah melengkapi kita dengan dolarnya. Wah, nanti keren nanti akan terpampang di sini otomatis di sini ya. Nah, ya. Kemudian ada nomor induk pegawainya NIP-nya berapa, misalkan pangkat, golongan, misalkan akunnya apa. Jadi saya ini pakai akun ini hanya untuk apa demo saja. Kemudian wilayah kerjanya gitu ya. Wilayah kerjanya di sini ada provinsi, kabupaten, misalkan. Nah, ini saya isi tadi ngaco aja ya. Kemudian kecamatannya, misalkan ini daftar desa. Nah, ini daftar desa kalau banyak saya gimana nih? Kalau misalkan saya banyak misalkan ada desanya ada 5, nah, berarti nanti pisahkan dengan koma ya. Jadi contoh Ciherang, koma, Babakan Caringin, koma, dan sebagainya gitu ya. Kemudian di sini ada luasan baku sawahnya. Luasan baku sawah artinya di sini luas baku sawah yang apa namanya yang ada di desa tersebut menurut LBS-nya berapa. Ya, yang ini diisikan total dari wilayah binaan. Jadi tidak misalkan Ciherang sekian, misalkan enggak, di sini total aja. Karena nanti di kalkulator LTT itu akan otomatis ya, akan otomatis mengurangi gitu ya, akan langsung mengkategorikan desa ini berapa gitu ya. Kemudian di sini ada kelompok tani gitu ya, nama poktan. Gitu ya. Nama poktan ini hanya tinggal ngisi saja pakai koma. Kalau banyak bagaimana? Ya, copy saja dari RDKK, kemudian apalagi? Kemudian masukkan nanti misalkan ke Excel atau ke Word, baru dikonversi pakai koma, itu kan ada menunya ya nanti. Gimana caranya? Ya tinggal Google aja lah yang kayak gitu. Itu dasar lah, ilmu dasar. Nggak usah ribet lagi. Jadi, aduh saya harus ngetik sendiri. Ya nggak juga sih sebenarnya kalau misalkan tahu bahwa hanya tinggal copy aja dari database kita, misalkan dari file RDKK atau apa, itu ya tinggal tinggal copy saja gitu ya. Tinggal copy saja apa namanya filenya. Jadi nggak usah apa namanya bikin pusing gitu ya. Bikin pusing. Aduh ini gimana banyak? Saya ada sampai 23 ya. Lakukan saja hal yang tadi gitu ya. Kemudian di sini ada profil pimpinan. Nah, kalau yang rekan-rekan di BPP, ya diisinya dengan koordinator penyuluh, gitu ya. Tapi kalau Korlu itu sama tim kernya, nanti siapa, gitu ya, tim kernya. Dan ini isikan nanti tanda tangan rekan-rekan, gitu ya. Ini formatnya harus PNG ya, bahasa kitanya PNG lah gitu. PNG. Kemudian ini pun sama karena kalau formatnya gambar biasa itu nanti akan kelihatan gitu ya. Jadi bisa pakai remove BG lah kalau misalkan ini kunjungi saja tanda tangan dulu, foto dulu di kertas kosong gitu ya. Nanti tanda tangan, kemudian foto, kemudian minta ke AI ke atau ke apa namanya ke remove BG langsung minta dihapus hapuskan background ini tinggal gitu aja gitu ya. Kemudian nanti tinggal upload di sini. Kalau sudah jangan lupa di sini kalau rekan-rekan pernah asal-asalan ngisi password itu ya boleh diganti di sini. Ini untuk keamanan ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan udah cocok karena pakai Google masuknya ya nggak jadi masalah gitu ya. Kemudian apa lagi? Jangan lupa di sini harus disimpan. Ya, nanti disimpan di sini. Simpan perubahan. Jangan sampai kita sudah ngetik capek-capek tapi nggak disimpan. Ya, nggak disimpan. Oke, kemudian kita mulai masuk ke laporan. Oke, di sini ada 3 ya. Ada laporan, ada tool, ada yang dashboard ini. Nah, kita mulai yang laporan ya. Yang laporan Zoom misalkan ini. Laporan Zoom. Nah, proses inputnya di sini rekan-rekan, yang pertama, formnya ini sengaja saya buat seperti ini karena sesuai dengan kebutuhan kebutuhan ya rekan-rekan. Di sini nanti undangan via Zoom atau ini dapatnya dari mana ini bisa dibuka ya. Tapi kata rekan-rekan, saya kan nggak undangannya tidak tidak dapat dari Zoom, tapi undangan resmi ya boleh pilih yang ini. Ah, saya mah pengen ya mengadakan sendiri ke kelompok, ini Zoom-nya ya boleh gitu ya. Tapi saya dapatnya dari yang lain di luar ini, boleh diklik lainnya dan isi di sini gitu ya. Misalkan dari medsos kayak atau dari apa gitu ya, terserah lah. Itu rekan-rekan dapatnya dari mana. Tapi yang paling umum biasanya dari undangan Zoom Group ya.
Kemudian di sini temanya apa? Misalkan temanya apa di sini? Apel pagi, misal. Boleh lah gitu ya. Temanya apa gitu ya. Tanggalnya ini otomatis boleh dipilih-pilih aja ya, nanti pilih tanggal berapa. Boleh nggak tanggal mundur? Saya lupa nih, nggak bikin laporan tanggal mundur. Boleh. Gitu ya, ini fleksibel. Jadi nggak dikunci. Kemudian durasinya ini Zoom berapa lama gitu ya durasinya ya. Nanti tinggal pilih saja. Yang paling enak nanti yang icon ini, yang jam ini ya. Nanti tinggal dilihat berapa jam. Waduh, saya 13 jam Zoom ya. Silakan lah. Saya 1 jam, ya oke, 1 jam gitu ya. Jadi nanti tinggal pilih saja itu berapa jam gitu ya. Kemudian nanti dipilih di sini platformnya apa kan? Ada yang pakai Zoom. Kita seringnya itu Zoom gitu ya. Karena yang memang yang pertama kali kita gunakan itu adalah Zoom dibanding Google Meet misalkan atau Microsoft Teams gitu jarang ya. Itu karena apa namanya yang seringnya pakai Zoom ya udah di sininya Zoom. Penyelenggaranya siapa? Misalkan Sultan, misalkan Polbangtan atau apa terserah di sini. BPP boleh nggak di sini ya? Silahkan kalau yang mengadakan misalkan BPP. Narasumber bagaimana? Nah, misalkan isi nanti apa namanya misalkan Bu Kapus atau siapa nama lengkapnya dengan gelarnya gitu ya. Rekan-rekan bisa cari aja di website BPSDMP itu ada lengkap gitu ya nama nama tim kerjanya siapa gitu ya, nama apa tim-tim yang lain tuh termasuk kayak yang sering muncul di Zoom pagi-pagi itu ada di sana semua ya. Jadi gimana cara ngisinya ini? Ya, nanti kalau yang sudah sering itu akan muncul otomatis kayak gini. Ya, nanti tinggal ngeklik aja. Kalau udah yang sering input bahwa orangnya itu. Aduh, saya ini narsumnya itu bukan sendiri, tapi banyak. Ini boleh nanti narsum kedua, ketiga, terserahlah berapa narsumnya, gitu ya. Kemudian di sini peserta. Pesertanya siapa nih? Penyuluh, tani, poktan. Aduh, saya itu banyak di sini. Bukan hanya poktan, bukan hanya petani. Nah, sini umum aja diisi di sini ya. Pakai koma ke, pakai apa terserah. Di sini jumlah, nah, yang sering di Zoom itu kan jumlah pesertanya gitu ya. 1.000 orang gitu. Ya udah tulis aja 1.000 gitu ya. Ada 36 orang ya udah isi 36 gitu ya. Kemudian di sini pilih fotonya. Fotonya ini akan otomatis rapi, nggak usah Bapak Ibu geser-geser di Microsoft Word kalau misalkan lagi bikin laporan. Ya udah otomatis dia akan langsung membuat satu grade satu apa namanya satu kolom ya menjadi dua di sini. Tapi mohon maaf untuk sementara saya sengaja batasi hanya 2 foto saja. Jadi kalau lebih itu akan ada notif gitu ya, akan ada notif. Misalkan contoh ini saya misalkan ada 3 misalkan 3 ini kayak gini. Nah ini aku maunya yang dikasihnya itu satu gepok uang salah gitu ya. 2 foto terkece gitu ya yang harus dimasukkan. Karena ini adalah platform sahabat penyuluh, jadi saya harus menyesuaikan nih notifnya. Ya. Jadi wajib 2 ya, nggak boleh 3. Nah, ini 2 saja di sini, di sini. Kalau ini apa nih dasarnya? Ini boleh foto yang dimasukkan ya. Jadi di sini masukkan satu aja, misalkan screenshot dari apa namanya dari grup, screenshot masukkan ke sini ya. Jadi masukkan ke apa namanya ke form tersebut gitu ya, ke menu tersebut ya. Kemudian di sini ada ringkasan materi. Nah, ringkasan materi kalau yang sering rekan-rekan mengikuti Zoom, nah harus selalu aktifkan nanti yang apa resumenya ya, resume Zoom itu suka ada kan, gitu ya. Nanti di menunya itu suka ada resume Zoom. Kalau udah nanti tinggal masuk aja misalkan ke apa namanya di copy paste ke sini. Kalau enggak ya mau diketikkan langsung juga boleh, di sini nggak apa-apa, gitu ya. Terus saya kan kalau apa namanya kalau bikin PDF ini masa kan sekarang mau efisiensi nggak ada anggaran kertas gitu ya. Saya harus print juga karena apa? Tanda tangannya kosong kan gitu. Saya harus repot harus tempel ini tempel itu nggak usah khawatir. Nanti di sini rekan-rekan sudah tandai aja di sini tandai tanda tangan tandai tanda tangan pimpinan. Kalau mengizinkan tanda tangan pimpinan ya. Kalau misalkan enggak ini untuk apa namanya yang saya aja berarti. Kalau misalkan hanya sendiri. Tapi kalau misalkan pimpinan mengizinkan so aja lah biar simple bagus langsung gitu ya. Dapatnya dari mana tanda tangan pimpinan? Dapatnya dari profil saya ini di sini. Nanti harus diisi dulu ya Bapak Ibu. Kalau belum, jangan berharap ada isinya gitu ya. Nanti nggak ada isinya nanti gitu ya seperti itu. Kalau sudah boleh nanti langsung di
simpan, gitu ya. Langsung disimpan. Kita coba ya. Oke, praktek dulu yang laporan atau kegiatan Zoom ini. Misalkan saya dapat undangan dari apa namanya? Dari eh, undangan via grup ya. Ini saya sambil admit semua yang ada di web. Kemudian apa? Ini misalkan kait dengan administrasi kepegawaian dan operasional penyuluh misalkan tadi nih yang tadi. Durasinya berapa? Nanti oh, tadi itu sampai 2 jam lebih misalkan 2 jam 05 misalkan gitu ya. Zoom ya, ya Zoom. Ini yang mengadakan siapa? Keseluruhan. Misalkan. Karena sumbernya siapa? Misalkan tadi itu KTU ya. KTU dan lain sebagainya lah gitu ya. KTU keseluruhan misalkan. Boleh tambah nanti dengan siapa gitu ya. Kemudian apalagi nih kita masukkan. Nanti kan tadi banyak ya sebenarnya ada KTU, ada siapa lagi tadi itu ya. Tapi ini hanya untuk praktek saja. Siapa nih? Karena yang hadir tadi itu misalkan contoh yang tadi itu Katimkan misalkan tadi itu Pelsi tadi itu yang hadir. Pelsi dan Katimker se-Indonesia misalkan. Oke. Ada berapa misalkan ada 1.000 orang misalkan tadi. 1.000 orang. Kemudian ini fotonya. Masukin kita fotonya tadi di mana nih? Ini ya. Kita cek ya. Kita cek paling bawah nih ada di sini. Ya, ini dapat nih tadi. Kita ya. Oke. Ini aja ini salah. Ini. Oke, masukkan. Kemudian nanti pilih yang undangannya. Oke, saya tadi sudah screenshot undangannya ya. Oke, ini silakan ya. Oke, ini nih ya. Saya masukkan ya. Oke. Terus apa nih resumenya? Resumenya misalkan diperoleh kait operasional teknologi dengan bla 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 lah di sananya gitu ya. Nanti tergantung lah rekan-rekan sudah langsung mau ngetik langsung di sana juga ketika waktu Zoom juga boleh gitu ya. Mau berapa nanti prosesnya di sini. Saya tidak batasi ringkasannya, namanya ringkasan kan. Nanti disesuaikan saja nanti. Nggak usah ringkasan jadi satu bab skripsi gitu ya, nggak usah. Oke, kemudian nanti tanda tangannya isi aja di sini isi tanda tangannya, misalkan ya. Kemudian kalau udah nanti tinggal simpan. Oke, ya. Oke, nah di sini sudah berhasil. Nah, berarti sudah masuk ke sini dan lihat di sini ada file laporan dalam bentuk PDF. Ya, jadi sudah ada laporan bentuk file PDF gitu ya. Sudah lengkap di sini apa namanya laporannya itu ada laporan kegiatan, kemudian profil yang diambil, kemudian ada dan lain sebagainya. Nanti bisa nih tanda tangannya juga sudah lengkap sesuai ya, sudah sesuai. Jadi enak ya, udah otomatis aja langsung keluar, gitu ya. Nah itu rekan-rekan apa namanya untuk yang menu untuk yang Zoom ini, gitu ya. Oke. Nah di sini diarsip. Oke, diarsip. Rekan-rekan sudah enak nih, sudah ada arsipnya di sini gitu ya. Arsip laporannya. Nanti bisa di sini ada apa namanya? Ada untuk Zoom, nanti ada diseminasi, ETT, pendampingan kita akan sesuai ya nanti di sini. Nanti kalau lupa nanti tinggal download saja di sini. Gitu ya. Lupa misalkan ini udah di mana sih arsipnya? Nah, ini fungsinya di sini. Fungsinya arsip pusat arsip itu di sini. Jadi rekan-rekan mau kapanpun itu bisa ngebuka gitu ya, bisa membuka arsipnya itu berapa gitu ya. Apa namanya untuk yang arsipnya itu. Nah, itu rekan-rekan intinya sih kalau untuk yang apa namanya laporan tuh sama ya, yang ini juga sama. Intinya jadwal rutin kunjungan kah atau yang lainnya nanti tinggal isi saja. Ini kelompok nanti akan otomatis ada di sana. Ini hanya contoh, ini sesuai dengan tadi. Kalau diisinya pakai koma di profil nanti akan muncul di sini otomatis. Lah, saya kan nggak ke kelompok ini nih atau ke Gapoktan gimana? Oke, saya siapkan di sini ada lokasi lainnya. Nggak usah khawatir, nggak usah bingung ya. Saya sengaja bikinkan di sini ada lokasi lainnya. Ya, takutnya diseminasinya di warung kopi sambil ngopi, sambil santai. Ya, nanti bisa diisi di sini, ya. Terus
Online atau offline nih? Oke, saya ternyata di sini offline gitu ya. Detail metodenya apa? Tetap muka atau apa? Terserah di sini. Kalau metode lainnya nanti tinggal klik aja di sini. Dulu saya kan pakai pakai share diseminasinya tuh pakai status WA atau ngirimin ke grup misalkan ya. Sekarang bikin infografis, udah pada pinter-pinter kan yang pada bikin infografis. Kalau belum nanti lihat aja di Zoom apa di YouTube saya itu sudah ada ya bagaimana membuat infografis, membuat apa namanya, membuat PowerPoint atau slide itu dalam waktu 3 menit atau kurang. Itu ada di sana ya. Nanti buka saja, tonton biar pinter-pinter, biar mantap penyuluh Indonesia. Kemudian nanti di sini diisi melalui WhatsApp, media sosial atau media lain. Nanti bisa diisi juga media lain di sini ya. Kemudian berapa orang? Satu orang. Ini 1,5 ya nggak bisa setengah itu ya. Jadi silakan aja diisi rekan-rekan. Kemudian di sini sama ya rangkumannya apa, kemudian fotonya juga sama, di sini upload juga screenshot daripada materi yang kita sebarkan, gitu ya. Atau kalau yang sudah bentuknya memang bentuk file JPEG gitu ya, JPG gitu ya, itu sudah bisa langsung dimasukkan ke sini sebagai bukti bahwa kita itu mendapatkan eh, apa materi, memberikan materi kepada orang lain tersebut. Tanda tangan biasa, kemudian save. Oh ya, tadi saya lupa ya. Tadi di bukti ini, nah ini siapa nih yang coret-coret nih? Oh, oke. Ini ya. Yang tadi saya lupa nih. Nih, tadi yang dokumentasi ya. Yang dokumentasi kelihatan nggak ya? Udah kelihatan nggak? Nah, oke, ini yang dokumentasi sudah langsung muncul di sini otomatis rapi ya. Yang bukti undangan juga sudah rapi ya. Jadi rekan-rekan sudah enak dibantu, udah otomatis. Dan ini juga ada kodenya nih rekan-rekan. Ini laporan kegiatan daring, kemudian halamannya keberapa, dibuat tanggal berapa, bulan apa, tahun apa, gitu ya. Sudah enak nih. Sama kodenya. Ada kode di sini, DNA nih, kode DNA khusus rekan-rekan ini mengerjakan laporannya itu ada kodenya, gitu ya. Jadi enak nih sudah ada pengkodeannya juga. Ini untuk pengarsipan, biar mudah nanti ngedetek, oh ya ini ternyata gitu ya, apa laporan saya itu. Biar mudah untuk mengenalinya gitu ya. Nah itu ya tadi yang apa outputnya ya. Outputnya ini sama ya. Nanti boleh dicoba aja rekan-rekan. Intinya prinsipnya sama proses penginputan seperti itu. Tapi yang pendampingan ini ada bedanya. Bedanya itu ada monitoring program. Di sini nanti akan ada timelinenya. Ini untuk melihat bagaimana kita itu kan kalau program itu di sini sengaja saya ada nasional, ada provinsi, ada kabupaten ya. Kemudian ada tahapannya itu tahapan perencanaan. Misalkan lagi rapat terkait dengan persiapan demplot, berarti kan di perencanaan, gitu ya. Kalau pelaksanaan berarti pelaksanaan demplot. Monitoring atau evaluasi tergantung lah apa nih nanti di sini, gitu ya. Kemudian silakan sama lah ini yang lain-lainnya juga sama, gitu ya. Kemudian menu arsip tadi sudah disampaikan bahwa arsip ini nanti akan ada muncul. Kalau lebih dari 10 nanti akan di tab berikutnya atau di apa namanya halaman berikutnya ya. Kalau untuk yang lebih daripada 10 arsipnya. Ini fungsinya sebagai nilai tambah buat rekan-rekan biar yang sering lupa kapan saya melakukan kegiatan, laporannya apa, nanti tinggal bisa cari di sini aja gitu ya. Jadi, oh tadi apa kata kuncinya misalkan desiminasi apa gitu ya. Kalaupun nanti mau per menu Zoom, desiminasi, ETT atau penampilan boleh juga di sini. Dan ini bisa diekspor gitu ya semua materi. Kemudian ini yang berikutnya selain menu laporan, saya menambahkan tool gitu ya. Ini terus di-upgrade ya, rekan-rekan berkembang tergantung nanti saya modalnya kalau cukup ya nanti nanti ditambah lagi. Saya pingin di sini itu laporan menggunakan AI. Nanti rekan-rekan tinggal masukin kata-kata kunci udah langsung masuk. AI-nya langsung thread gitu. Saya udah rancang tapi belum dimasukkan ke sini. Takutnya ada yang ngeklik berharap ada laporan AI tapi harapannya palsu gitu ya. Ternyata nggak ini gitu ya, nggak bisa gitu ya. Nah, makanya saya belum muncul kan, tapi sedang dikembangkan ya. Karena kalau AI itu kan harus kita beli token, langganan token, ya biayanya lumayan juga gitu ya.
ini platform bisa berkembang itu kalau rekan-rekan mendukung. Kalau kalau misalkan tidak mendukung ya nggak bakal berkembang juga ya. Karena terus terang ya memang untuk pengembangan ini butuh resources yang sangat luar biasa ya. Belum nggak dihitung tuh saya nggak tidur beberapa malam itu nggak dihitung. Jadi kalau mau tahu sejarahnya itu ngebikin ini sangat luar biasa. Karena terus terang rekan-rekan perlu tahu ya, saya backgroundnya itu bukan orang coding, orang IT. Saya itu penyuluh. Coding kayak gitu nggak ada tuh di pelajaran kita kan waktu kuliah. Jadi terus terang ini hanya ngulik-ngulik saja gitu ya, ngulik-ngulik saja bagaimana ngebantu ya. Jadi kalau niat nawaitunya ngebantu sih sebenarnya insya Allah Allah itu kasih ilmu yang lebih gitu ya. Makanya saya share tuh ilmunya sekarang gitu ya. Bagaimana bisa memanfaatkan ini. Kemudian ada di sini kalkulator LTT. Nah, ini sudah mulai masuk. Ini untuk ngebantu rekan-rekan mencatat laporan LTT. Nah, ini dalam bentuk bisa kalau LTT-nya memang ada data yang mau diinputkan per hari itu tapi tidak nol ya datanya. Datanya harus ada angkanya. Nah, itu apa boleh dimasukkan di sini. Nanti akan otomatis ngerubah ke sini sama ini. Nah, kalau yang awal dimasukkan, ini akan otomatis token yang dimasukkan jumlah luasan di sini, misalkan saya rubah ya, luasan desanya 450, kan, ya, maka itu akan merubah ke sini, gitu ya. Jadi tokennya akan langsung ke sawah berak, jadi dianggap berak dulu semua, gitu ya. Logikanya kayak gitu dulu. Tapi kalau rekan-rekan mulai misalkan mau laporan di sini, misalkan tanggal sekarang laporan, komoditasnya misalkan padi, pilih desa ini, desa akan otomatis muncul kalau rekan-rekan di profil dilengkapi. Jadi jangan sampai, aduh saya nggak ada apa di sini, ya desanya aja di profil nggak dilengkapi, gitu ya. Jadi yang harus awal banget rekan-rekan lakukan itu mengisi secara penuh profilnya. Kalau enggak nanti ada menu, ada kode di sini, ada simbol merah gitu ya. Nanti dia itu tandanya belum lengkap gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah lengkap ini bersih kayak gini gitu ya. Nah, ini nanti contoh misalnya Ciherang, kemudian pilih kelompoknya apa nih, hanya pakai contoh aja lah misalkan. Saya ini ada 2 hektar misalkan. Tapi kondisinya apa nih di sini? Isi aja kondisinya cukup, misalkan airnya, benihnya juga ada. Kalau sudah nanti tinggal simpan ya. Simpan, nah, nanti akan masuk. Kalau yang pro itu akan langsung ke laporan LTT. Nah, akan langsung Anda berhasil di sini, akan langsung masuk ke pusat arsip laporan di sini. Oke, nanti bentuknya seperti apa? Bentuknya akan ada, yaitu laporan seperti ini. Kan 2 hektar, gitu ya. Ini laporan hasilnya tanggal sekian, komoditasnya padi, standing crop-nya sekian. Ini kemudian di sini akan ada bahwa ini diambil 1 Februari tanggal apa jam 13 sekian. Nanti boleh ini tanda tangan bla 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 gitu ya. Nah, kalau ini manual kenapa? Karena ini saya tidak bikin apa namanya ini pakai tanda tangan yang ini karena ini berkaitan dengan data ya. Ya, jadi saya tidak berani kalau nanti rekan otomatis kayak gitu. Tapi apa namanya, kalaupun nanti ada perkembangan berikutnya, saya harus menempelkan langsung otomatis tanda tangan ya silahkan saja gitu ya. Tapi itu sudah cukup menurut saya karena saya berkaitan dengan integritas bagaimana data itu disampaikan ya. Nanti ini akan masuk ke laporan arsip laporan LTT. Jadi di laporan LTT akan otomatis ada. Kemudian dilihat di sini di kalkulator, di sini ada 2 hektar. Dan ini tadi yang asalnya 450 berkurang. Jadi semakin nanti standing crop nanti diisi terus laporan, misalkan gitu ya, desa apa, nanti akan berkurang, akan kelihatan. Nah, monitoringnya di mana? Di sini. Nanti desa ini Seherang sudah sekian. Makanya tadi kenapa semua desa itu otomatis itu akan keambil nanti. Disinilah pengelompokannya otomatisnya dia. Nanti desa Ciherang atau desa apa tadi ada 2 desa misalkan itu desa apalagi misalkan yang dimasukkan nanti akan otomatis ke sini gitu ya. Pembaginya langsung otomatis. Nah, kalau udah 4 bulan lebih, di sini akan ada peringatan bahwa ada potensi panen. Jadi kalau sekarang, lah sekarang saya nggak bisa dong laporan panen ya nggak bisa di sini itu. Ini laporannya namanya juga kalkulator LTT, luas tambah tanam gitu ya. Jadi kalau untuk yang resmi untuk laporan LTT-nya ke sana. Ini saingannya bukan? Bukan. Ini adalah alat bantu untuk rekan-rekan gitu ya. Jadi rekan-rekan bisa langsung monep di sini monep. Ya, saya sarankan sesuai dengan data yang aktual. Rekan ini bisa bisa memantau dengan data real gitu ya.
apa data real yang karena ini kan data untuk kita bukan untuk orang. Jadi kalau misalkan nanti ini kita benar data yang dimasukkan sini ini akan otomatis kita juga bermanfaatkan bahwa aduh ternyata di sini bulan depan itu ada panen nih udah siap-siap nih potensi panen di sini sudah ada nah udah kelihatan kan gitu ya. Oke, rekan-rekan saya rasa cukup ya. Kalau nanti yang pro udah langsung otomatis ke download nanti yang laporan yang barusan kayak barusan. Tapi kalau yang free itu enggak, dia akan diarahkan langsung ke upgrade. Gitu ya. Jadi ini hanya kalkulator ini digunakan untuk yang pro saja. Kalau yang free nggak bisa ya, mohon maaf. Jadi rekan-rekan karena ini terkait dengan resources terutama, gitu ya, sumber daya yang memang terbatas. Nanti barnya akan muncul di sini ya, muncul di sini. Nanti barnya akan muncul ini berapa dan nanti di dashboard juga akan ada otomatis ya rekan-rekan di sini dashboardnya akan ada otomatis sekian ini sekian udah otomatis langsung. Nah yang berikutnya tool yang berikutnya adalah database materi. Nah database materi di sini bisa diunduh misalkan terkait dengan juknis terkait dengan materi IPW dan segala macam. Aduh, saya pengen berkontribusi nih. Bang Sidik, saya pengen berkontribusi terhadap pengembangan database materi ini. Boleh nggak saya share materi ini untuk rekan-rekan semua? Boleh banget. Boleh japri ya ke saya ya. 0877 0831 7282. Itu atau email saja ke email abdulsidik@gmail ya. Itu boleh masuk ke sana. Nanti saya tampilkan di sini dan saya tidak akan rubah siapa yang ngebikin di covernya silahkan gitu ya. Jadi boleh rekan-rekan itu mari bergotong royong membangun pengetahuan untuk rekan-rekan sesama penyuluh gitu ya. Kita bangun platform ini, komunitas ini untuk kita semua gitu ya. Jadi jangan sampai nanti apa namanya materinya seolah-olah dimonopoli oleh saya enggak gitu ya. Silakan rekan-rekan yang punya materi bagus, yang punya database daripada disimpan di laptop nggak guna, gitu ya, gunanya waktu dipakai, lebih baik share aja, gitu ya. Karena apa? Ilmu semakin di-share, itu akan insya Allah pahalanya semakin mengalir. Saya kan itu, kalau nggak percaya, silahkan. Duluan. Duluan apa ya? Jadi nanti kalau yang apa namanya, yang free ini hanya terbatas ya. Yang free itu terbatas, nanti bisa aksesnya hanya berapa materi saja. Tapi kalau yang pro, semuanya boleh di-download, gitu ya. Semuanya boleh di-download. Jadi kalau misalkan ini lagi di pro, saya takut nih ke klik ini, kliknya gimana nih? Takut saya ke klik nih yang ini nih, kliknya gimana? Nanti akan ada peringatan ya, nanti akan ada peringatan. Terus yang menu berikutnya apa? Nah, ini kartu ucapan tadi. Nah, kartu ucapan ini sengaja saya buat tadi untuk hubungan dengan petani semakin melekat gitu ya. Semakin melekat. Oke, cara menggunakannya bagaimana? Pertama, boleh satu-satu di sini. Input manual boleh. Ya, kalau misalkan cuma satu. Misalkan nama petaninya Ahmad Zainal. Lahirnya sekarang, baru baru sekarang. Ini desanya misalkan dari desa Jelas. Simpan. Nah, nanti wah langsung ada di sini. Statusnya apa? Hari ini ternyata ultah dia itu. Karena tadi saya ceknya satu. Ya. Kemudian apa? Saya mau kirim ucapan. Boleh nggak? Boleh nih. Boleh ngisi di sini. Boleh ngisi doa di sini. Doa ini boleh rekan-rekan ganti, boleh rekan-rekan tambah ya. Terserah. Feed default-nya saya bikin seperti ini. Doanya mau kategori apa, terserah. Nanti tinggal tambah saja di sini. Mau gaya apa, umum, motivasi, atau apa. Ini tergantung lah rekan-rekan. Nanti aktifkan ke template simpan. Kayak gitu ya. Ya, kemudian nanti si database ini kalau misalkan mau bikin kartunya boleh tinggal klik saja di sini buat kartu ucapan misalkan gitu ya. Nanti klik saja, nanti sudah ada di sini tuh logonya misalkan di sini logo apa, logo BPPK, logo Kementan kah atau apa. Backgroundnya juga boleh diganti. Jadi ini saya sengaja membebaskan rekan-rekan boleh mau ganti nih, mau ganti misalkan kayak gini boleh. Nanti akan berubah gitu ya. Oh, logonya saya pengen pakai logo Kementan, Pak. Boleh nggak? Boleh banget, gitu ya. Jadi silakan pakai PNG ya, seperti biasa. Dan ini bisa diganti ya. Ini otomatis. Kalau ini bisa diganti. Nanti kementerian atau apa terserah lah di sini. Nanti bisa dipilih. Nanti akan berubah ke sini. Kemudian nanti boleh yang template-nya itu boleh di sini atau boleh Bapak Ibu nanti bisa ngetik sendiri. Nah, kalau sudah nanti bisa langsung di-download di sini kartunya. Download, kirimkan ke petani. Wah, kata petani oke, ada kata ucapan dari ibu penyuluh atau dari bapak penyuluh gitu ya.
Terus bagaimana? Kan saya capek kalau harus tambah satu-satu. Saya paham, Bapak Ibu. Boleh diimpor di sini ya. Boleh diimpor di sini. Contoh misalkan di sini klik gitu ya. Nanti masukkan di sini, gitu ya. Masukkan di sini. Nah, nanti boleh langsung dari komputer atau dari file di apa namanya di HP boleh ya. Tapi template-nya harus mengikuti. Nanti ini filenya saya rasa ini harus di laptop ya. Karena CSV ini kadang-kadang kan di smartphone kadang-kadang ada yang support, kadang-kadang enggak ya. Kalau bingung, download aja nih template-nya. Nanti tinggal ngisi ya, tinggal isi. Yang nanti apa namanya nama-nama apa namanya untuk yang harus diisinya tinggal itu aja, tinggal copy paste nanti ke template tersebut. Contoh misalkan saya masuk nih, misalkan ya, nanti ada template yang ada di sini. Oke, saya bikin nggak ya kait ini data tadi misalkan ini ya. Oke, set. Nah, ini sudah masuk. Ini sudah siap ya, rekan-rekan. Tinggal upload saja. Nih, thread semua udah ada tuh. Ini contoh si Agus, misalkan 2 hari lagi dia ulang tahun. Oh, ini masih lama ini, 334 hari lagi ulang tahun. Kayak gitu ya, rekan-rekan. Jadi nanti harus nyambung, nanti faktanya apa. Pak bisa nggak buat istri saya atau suami saya dimasukin sini? Boleh bang. Ya silahkan. Saya soalnya lupa nih kalau apa namanya ulang tahunnya nih. Gimana? Boleh nggak? Ya boleh. Silahkan. Nanti isi aja di input ya. Tapi saya salah nih. Ada yang salah gimana? Ya boleh satu aja dihapus di sini nih. Satu hapus. Yakin nih mau dihapus? Oke hapus gitu ya. Kalau misalkan saya pingin semua direset nih Pak. Oh, duh, semua? Iya, mau semua ini. Boleh direset saja. Jadi saya udah paham nih kebiasaan Bapak Ibu ya, karena saya mau yang menggunakan gitu ya, menggunakan. Tapi saya lupa itu siapa sekarang itu yang kelompok tani apa dia dia itu siapa namanya gitu ya. Nah, nanti tinggal cari saja di sini ya, tinggal cari petaninya siapa gitu ya. Itu ya rekan-rekan, mantap nggak nih? Penting nggak kira-kira kartu ini? Saya rasa penting nih buat apa namanya buat mengingatkan bahwa ada yang ulang tahun di kita nanti. Pak, boleh nggak KWT dimasukkan? Boleh. Para desa nih di sini biar nanti terjalin hubungan bagus nih komunikasi, dia merasa ini PPL-nya perhatian banget, boleh nggak? Boleh. Terserah pokoknya lah. Mau PPL-nya ini memasukkan nanti istrinya sendiri, suaminya sendiri, anaknya sendiri, terserah lah pokoknya gitu ya. Mau dimasukkan juga. Nanti otomatis di sini mengingatkan. Ini ada nggak di dashboard? Tadi kan saya males nih pas pas ngeklik itu pas masuk itu kan otomatis ke sini. Ada nggak? Ada dong ke sini. Ada. Di sini udah ada orang entah 2 orang yang sedang ulang tahun. Jadi nanti nggak usah apa masuk ke kartu ucapan dulu, nanti bisa dilihat dulu di sini. Baru kalau diklik buat nanti akan otomatis. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, ini yang terakhir ada link pro. Nah, link pro ini sengaja saya buatkan karena kebiasaan kita itu susah nyari-nyari link apa nih yang harus saya klik. Kemana berkunjungnya? Nyarinya gimana? Ya udah, saya siapkan di sini. Jadi kalau ada rekan-rekan nanti linknya perlu banget dimasukkan ke sini, boleh kirimkan linknya, ya, boleh kirimkan linknya. Tapi yang bersifat umum sering dipakai gitu ya oleh para penyuluh. Jangan yang link pribadi, misalkan link apa ya, saya sering nonton apa misalnya dimasukkan Dracin, drama Cina masukkan yang bisa ya. Jadi yang kayak gitu enggak ya. Jadi silakan lah itu mah. Eh, Kalau misalkan link kayak misalkan kepegawaian, misalkan ya administrasi ini saya sudah ada nih kayak e-persona yang nanti akan digunakan kepegawaian seperti yang menu yang sering dipakai oleh Pusluhan saya sudah masukkan di sini ya kayak misalkan pengajuan kayak cuti, pengajuan kayak yang mau pensiun ini bisa di sini ya. Kemudian laporan misalkan e-Puslu atau apa ini tergantung kategorinya ya rekan-rekan pendukung misalkan saya mau ngecek izin pestisida bisa nggak di sini klik aja. Saya mau lihat e-book yang ada di BPSDMP Kementan boleh boleh. Simon Tandi ada nggak ini staying aja Simon Tandi sama Siskop boleh nggak? Ada tinggal klik aja nanti ya. Itu. Ini saya mau lihat cuaca mau jalan ke kelompok Tani Anu nanti gimana ya ini cuacanya. Tinggal klik aja info cuaca. Gitu ya. Jadi rekan-rekan ini memudahkan untuk memudahkan rekan-rekan nanti
apa namanya, jadi pengen satu platform, rekan-rekan nggak usah capek, itu maksudnya, gitu ya. Oke ya, jadi kalau sudah nanti tinggal keluar saja di sini ya. Kalau sudah semuanya nanti tinggal klik keluar, maka nanti akan kembali ke semula ya. Nanti akan kembali semula. Nah itu rekan-rekan untuk yang fitur-fitur yang dimiliki oleh platform ini. Jadi rekan-rekan silakan manfaatkan gitu ya. Kalau masih belum apa yang belum punya uang dan segala macam nggak usah khawatir, pakai saja yang gratisan gitu ya. Itu kan sengaja itu tidak besar, itu sebulan hanya semangkuk atau apa tuh, apa namanya, eh ke apa namanya, sebesar apa ya kopi itu kayaknya. Aduh, oke. Sekarang saya cek dulu kalau saya posisinya ada di menunya, eh, apa nih? Yang menunya misalkan saya masih posisi di bagian yang belum upgrade. Gimana? Boleh nggak saya praktekkan ya, rekan-rekan? Yang pertama saya akan sharekan dulu yang ini ya, yang belum upgrade nih misalkan. Nah, ini posisi yang belum upgrade, maka enak akan di sini ada pro only. Jadi ini hanya tiga atau berapa nih? Hanya tiga saja materi terbaru. Jadi materi terbaru itu akan ada yang pro only. Ini siapa nih? Oke, Kang Sidik ada menu konsultasi nggak? Oke, udah ada. Nah, klik aja di sini nih. Klik, di sini konsultasi apa? Silahkan. Gitu ya. Jadi yang ngejawab berarti bukan saya, tapi AI. Contoh misalkan eh, bagaimana cara apa nih, isi profil saya. Nanti klik aja ya di sini. Apa diisi saja. Nanti yang ngurus AI ya, bukan saya. Jadi sayanya jalan-jalan ke mana gitu ya. Nanti di sini akan ada nih. Ini caranya biodata dasar, bla bla bla, nanti akan seperti itu. Tapi personal banget ya Pak. Saya personal banget pingin konsultasi langsung dengan Kang Sidik ya boleh ya silahkan. Oke kalau misalkan di sini apa namanya sudah terjawab ya gampang gitu ya. Jadi ada yang menu AI untuk konsultasi. Terjawab ya. Siapa tadi? Ibu atau apa nih? Laki atau perempuan? Oke, ini apa nih? Oke, oke ya ada ya. Tadi tanya jawab udah ya. Oke. Kita masuk coba sekarang ke bagaimana kalau saya mau upgrade. Ini kita ke bawah ini. Oke. Ini kan Udah mau aduh ngapain ada aja? ada apa namanya? Ada materi-materi penting nih Kang Sidik. Aduh, tapi saya nggak bisa akses. Kenapa? Karena ini saya nggak upgrade gitu ya, upgrade saja atau cuma 19.000 kok gitu, buat rokok aja sebungkus sudah berapa gitu ya, buat bapak-bapak ya sendiri ya, memang iya. Oke, kemudian nanti di sini akan otomatis ini hanya ada nanti di sini itu hanya 7 laporan terbaru ya rekan-rekan kawan. Sisanya itu yang lainnya akan digembok gitu ya. Jadi kalau udah 7 lebih itu akan digembok arsipnya. Jadi buat yang pro saja. Gitu. Yang pro itu berarti yang kontribusi ngebantu saya untuk ngebantu bayarin hosting, bayarin domain, bayarin perawatan gitu kan. Gitu. Jadi kalau yang free ya silakan aja nikmati saja yang diberikan, nggak usah ngeluh gitu ya. Jadi silakan aja gitu ya. Kemudian bagaimana kalau upgrade? Oh, kalau upgrade ini tinggal klik saja upgrade di sini ya. Kemudian nanti akan muncul layanan upgrade seperti ini. Nah, di defaultnya memang 6 bulan ya, tapi Bapak Ibu boleh geser-geser di sini. Nah, geser ke sini kalau 1 bulan, geser ke sini. Nah, bolehlah terserah. Tapi saya mentokin cuma 24 bulan dulu ya. Kenapa? Karena takutnya nanti rekan-rekannya udah apa nih? Apa namanya? Ada cuma pinginnya cuma 24 bulan. Jadi saya batasi saja karena ini tergantung lah, tergantung rekan-rekan mau. Kemudian kalau misalkan eh, punya voucher khusus, boleh diisi di sini, gitu ya. Nah, yang hari ini saya kasih voucher ya. Yang datang hari ini saya kasih voucher nanti khusus ya, potongan ya, potongan dalam bentuk persentase. Jadi
Tapi hanya yang apa yang pesen atau upgrade-nya yang 6 bulan ya. Minimalnya yang 6 bulan. Nanti dikasih 30% ya potongannya nanti. Nanti isikan di sini kalau ada nanti tinggal klik saja. Contoh misalkan Cianjur misalkan contohnya itu nanti akan muncul seperti ini. Nanti akan otomatis memotong di sini berapa tuh. Nah, nanti kalau udah bakal ya. Kenapa ini barusan tinggal kodenya aja karena yang kode ini sudah saya gunakan untuk rekan-rekan yang di Cianjur. Seperti itu ya rekan-rekan. Dan ini nanti kodenya ini akan otomatis apa namanya sebagai alat saya secara manual mengecek rekan-rekan itu sudah transfer atau belum. Jadi jangan berharap ada yang ngedit-ngedit pakai AI tangganya dan segala macam enggak gitu ya. Nggak bakal bisa gitu ya. Karena apa? Karena saya ngecek ke bank, nanti ke bank ke apa BCA Mobile nanti dicek ada nggak kode ini gitu ya. Kalau nggak ada, ya bye bye nggak ada, nanti nggak bakal diaktifasi gitu ya. Tapi kalau ada, nanti saya langsung tuh cek nanti gitu ya. Kemudian nanti pilih di sini kalau misalkan ke BCA atau ke OPPO atau ke Dandi ya. Ini sementara tiga dulu ya, saya nggak punya yang lain, ini aja dulu. Kalau sudah nanti tinggal kirim bukti aja. Nanti kalau dikirim bukti transfer di sini nanti plus yang bukti. Jadi transfer dulu ya, screenshot hasil transfernya atau download hasil bukti transfernya nanti langsung kirimkan beserta ini ketika konfirmasi. Nanti akan otomatis kalau kirim WA ini akan otomatis masuk ke sistemnya itu, ke sistem saya itu memperingati bahwa sedang ada yang menggunakan voucher atau ada yang memang beli atau upgrade ya terhadap layanan ini. Kalau sudah nanti akan otomatis kodenya bakal kelihatan. Jadi di admin itu kelihatan Bapak itu punya kode DNA-nya ini, misalkan contoh. Ya, jadi buka ke tuker misalkan dengan siapa gitu ya. Nah, itu untuk apa mode mode upgrade-nya ya. Jadi nanti nggak usah panik kalau masih masih belum diaktifasi rekan-rekan karena saya juga untuk mau proses aktivasi ini hanya menggunakan 1 kali 24 jam. Jadi di antara itu gitu ya. Jadi insya Allah nggak bakal lebih dari 1 kali 24 jam untuk proses aktivasinya. Mudah-mudahan ketika beres transfer langsung saya cek langsung bisa aktivasi gitu ya. Tapi kalau belum, nah nanti silakan saja japri saja karena ini langsung masuk ke nomor saya pribadi ya. Nanti saya belum memisahkan dengan nomor khusus ya. Ini masih nomor pribadi. Jadi kalau mau japri silahkan gitu ya. Itu proses upgrade ya. Nah, ada yang banyak yang bertanya terkait dengan proses upgrade itu seperti apa. Oke, nah seperti itu ya rekan-rekan. Nah, kemudian bagaimana memanfaatkan saya itu kan sudah punya arsip laporan. Terus yang file yang kemarin saya download otomatis itu hilang. Boleh nggak saya dapat lagi? Boleh. Tinggal nanti di-download lagi aja di sini. Download aja gitu. Terus kalau misalnya saya salah, ya minta maaf. Bukan itu maksudnya. Kalau saya salah, ya tinggal klik saja di sini, kemudian nanti di sini hapus, gitu ya kalau salah. Pengen ada yang di apa namanya, pengen ada yang di ini kan, gitu ya. Oke, itu rekan-rekan untuk menu-menu yang ada di Sahabat Penyuluh ini. Ini adalah platform sahabat semua, gitu ya. Insya Allah bersahabat dengan rekan-rekan, gitu ya. Jadi silahkan nanti rekan-rekan kalau ada yang penasaran, jangan dulu minta tambahan menu apa ya. Harus tambahan ini saya perlu ini, jangan dulu ya. Tapi kalau mau misalkan untuk pengembangan ke depan kan saya ngasih masukan untuk eh pengembangan ke depan ini pengen ada menu ini ya boleh ya silahkan. Nah, nanti saya print itu masukannya. Tapi untuk sekarang saya mau rehat dulu, menikmati dulu ini seperti apa gitu ya. Kalau ada yang minor-minor kesalahan kayak kemarin rekan-rekan yang di Cianjur ada kesalahan. Kenapa error? Ini yang dibukanya ternyata coding semua. Kenapa dikasih ternyata saya ada kesalahan membatasi desanya itu will-be-nya itu hanya 1.000. Ternyata ada yang lebih, ternyata lebih daripada 1.000. Makanya itu saya buka saja berapapun di isian wilayah will-be desanya itu ada berapa hektar pun saya terima silahkan. Jadi nggak buka error lagi. Terus bagaimana dengan apa namanya platform yang ada di eh, HP? HP akan menyesuaikan ya, ini akan fleksibel, silahkan saja ya. Nanti masalah besar nanti tampilan dan segala macamnya itu tergantung HP-nya ya. Jadi nanti silakan saja dan ini insya Allah sudah user friendly untuk smart.
respon gitu ya. Jadi kalau misalkan yang rekan-rekan lagi di BPP, lagi santai, yang buka aja di laptop gitu ya. Nanti tinggal pakai shortcut aja langsung di icon nanti sudah langsung muncul ya. Nanti aplikasi ini memudahkan rekan-rekan bagaimana nanti mengisinya. Apakah ini bisa nanti dipakai untuk laporan-laporan yang lainnya? Ya, silakan saja dimanfaatkan sekreatif mungkin ya. Yang jelas menu sekarang baru ada tiga seperti itu, gitu ya. Jadi diseminasi misalkan. Saya Gerda nih mengadakan apa gerakan dengan POPT. Nah itu masuk aja ke diseminasi. Karena kan di kadang-kadang sebelum gerakan suka ada isi materi dulu dan lain sebagainya kan suka ada seperti itu. Jadi masukkan aja ke diseminasi ya. Itu rekan-rekan, sebelum saya akhiri, karena ini saya sampai jam 14.30 ya, apa namanya, waktunya. Tapi saya buka dulu sesi tanya jawab dulu untuk rekan-rekan yang ada di manapun berada. Terima kasih ya sudah antusias nih dari berbagai wilayah. Bukan hanya dari Jawa, ternyata ini dari berbagai wilayah sangat luar biasa ya.